kita ini menghormati Nabi dan keluarga Nabi. Dianjurkan kita bedakan antara Nabi dan keluarga Nabi dan keturunan Nabi. Kalau Nabi dan keluarga Nabi, Ahlul Bait, itu ditegaskan dalam Al-Quran, ditegaskan dalam hadis-hadis yang beredar di tengah umat Islam. Mereka dihormati karena suci, dan mereka suci karena menjadi panutan, pengawal agama. Tapi keturunannya tidak boleh diperlakukan sama. Nah, sebagian Habib menjadikan hadis-hadis tentang Ahlul Bait untuk melegitimasi dirinya sebagai orang yang harus dihormati sebagaimana keluarga Nabi. Ini keluarga Nabi suci. Nabi yang menetapkan itu karena mereka adalah suksesor. Mereka adalah pelanjut tugas Nabi untuk mengawal agama ini. Tapi selain itu, tetap saja ukurannya adalah perilaku. Ketakwaan adalah parameter kemuliaan. Siapapun, dari keturunan manapun, keturunan Nabi atau bukan, menyandang gelar Habib atau bukan, banyak masyarakat yang justru terpengaruh oleh orang-orang yang menggunakan gelar Habib ini dan menjadikan hadis-hadis anjuran Nabi untuk menghormati dan mengikuti Ahlul Bait yang suci, yang jumlahnya itu terbatas untuk mereka. Nah, orang-orang ini mestinya harus diperlakukan sebagaimana umumnya umat Islam. Setiap individu harus diukur karena perilakunya. Inna akramakum indallahi atqakum. Justru orang yang tidak banyak sebetulnya dari orang-orang yang berhak untuk menyandang gelar Habib tapi tidak memasang dirinya Habib, karena mereka tahu ini beban yang berat. Justru mereka menyembunyikan itu, dan itu jumlahnya sangat banyak. Jangan hanya karena segelintir orang yang mendeklar dirinya sebagai Habib, memperagakan simbol-simbol agama, justru akhirnya mencoreng citra Habib. Ini sangat disayangkan. Banyak Habib-Habib baik, banyak Habib-Habib yang tidak semuanya berurusan dengan agama, yang sekuler, yang liberal, bahkan yang agnostik mungkin ada. Dan ini tidak diketahui oleh banyak orang karena memang orang tidak menunjukkan dirinya. Justru karena 2-3 orang pengulahnya macam-macam yang selalu ingin mencari perhatian dengan pernyataan-pernyataan negatif, masyarakat mestinya sudah lebih sadar, terutama di era yang sudah canggih ini. Tidak perlu kita hanya karena segelintir orang melakukan sebuah kesalahan kemudian kita gebiah-uyah gitu. Kan kasihan banyak orang yang juga tidak berperilaku negatif dan tidak menunjukkan dirinya Habib, tidak mengeksploitasi dirinya Habib, tidak mengambil keuntungan dari Habib. Saya lebih suka orang melihat saya karena kemampuan saya, karena perilaku saya, bukan karena gelar saya. Gelar yang sebetulnya bukan gelar akademik ya. Perlu tahu, Habib ini bukan gelar akademik, tidak ada asosiasinya. Dulu Habib ini hanya diberikan kepada sebagian dari keturunan Nabi yang berkiprah dalam bidang dakwah. Ulama di kalangan keturunan Nabi itu disebut Habib. Tapi sekarang entah bagaimana jadinya siapapun disebut Habib, baik yang asli maupun yang palsu, baik yang ngaku-ngaku, baik yang mendeklar maupun yang menyembunyikan, semua disebut Habib. Sehingga akhirnya harganya menjadi murah, dan akibat dari itu banyak orang-orang yang ngamen dengan gelar Habib yang justru lebih dirugikan. Yang merasa paling dirugikan adalah Habib-Habib yang tidak ikut ambil keuntungan dari ini. Mereka rasa risih ketika membaca narasi-narasi yang justru memvonis semua Habib. Ini kan tidak benar. Karena baik dan buruk itu bisa terjadi di semua masyarakat. Ulama, ustadz, kiai, pejabat, semua bisa melakukan keburukan. Apa hanya karena 1-2 orang pejabat atau perwira atau ustadz atau ulama atau agamawan melakukan keburukan, kemudian semuanya kita burukan? Kan itu tidak logis menurut saya. Dan pelaku kekerasan, terorisme, radikalisme itu ada dimanapun, dari suku manapun, bahkan dari semua keyakinan. Jadi kita harus adil, jangan sampai kita melawan radikalisme, melawan ekstremisme, tapi dengan cara yang tidak kalah buruknya, yaitu rasisme. Itu sama dengan membersihkan lantai, membersihkan rumah, tujuannya membersihkan tapi dengan air kotor. Apa artinya? Jadi menurut saya perlu dikembalikan pada posisi yang sebenarnya dengan akal sehat. Bagi saya, mau Habib, mau Tabib, mau Labib, mau siapapun, selama dia
berperilaku negatif, selama dia mengganggu hak orang lain, selama dia melanggar hukum, dia harus ditindak. Tanpa melihat keyakinannya, tanpa melihat asal keturunannya, tanpa melihat aspek apapun. Menghormati siapapun itu wajib. Wajib secara akal sehat. Seorang Habib, seorang Sayyid, seorang keturunan Nabi dihormati karena apa? Karena Nabi. Tapi apakah penghormatan ini kemudian menggeser asas keadilan? Apakah kemudian kita bisa mengesampingkan hukum-hukum? Tidak bisa menurut saya. Justru dengan kita menegakkan hukum mereka sebagai orang yang membawa nama Nabi, keluarga Nabi, mestinya mereka dituntut untuk lebih baik, mestinya dihukum lebih berat. Ya gitu. Al-Quran juga mengatakan, di Al-Quran disebutkan ayat bunyinya begini: Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan lain kalau benar-benar bertakwa. Artinya mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi, kalau mereka berbuat baik, pahalanya lebih banyak. Mengapa demikian? Karena mereka membawa citra Nabi. Orang pun ikut. Tapi kalau mereka berbuat buruk, ya mereka lebih rendah. Mengapa? Nanti orang cucunya aja begitu. Yang mengaku keturunannya aja perilakunya begitu. Akhirnya orang justru mencemooh Nabi, mencemooh ajaran Islam. Jadi menurut saya, apapun alasannya, kalau orang hendak dihormati, penghormatan harus proporsional.